Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Vardianus Gambaring Kepo, NPM 2010 10 3248. Saya dari Prodi PGSD. Pada saat ini saya akan menjawab atau mengerjakan soal filsafat yang diberikan oleh Bapak dosen. Baik, yang pertama, menemukan masalah yang saya temukan di sekolah saya berpraktek. Baik, masalah yang saya temukan selama saya melakukan kegiatan praktek atau magang di SDK Bembeleng, yang pertama itu yaitu lambatnya cara berpikir siswa dalam menanggapi sesuatu yang telah saya pelajari atau yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang berikutnya, masalah yang saya temui selama proses magang berlangsung, begitu banyak hambatan yang mempengaruhi kurangnya belajar dalam diri siswa, sehingga menyebabkan kurangnya mutu siswa dalam proses belajar mengajar. Karena di mana siswa yang saya lakukan praktek atau saya praktekkan yaitu di kelas 6, atau siswa yang saya praktekkan yang berada di kelas 6, saya lakukan praktek minat membaca atau kegiatan membaca dalam diri siswa itu sangat kurang. Sangat kurangnya itu disebabkan karena menurut saya karena kurangnya perhatian dari guru yang mendidik siswa tersebut. Karena dalam pendidikan siswa harus membutuhkan perhatian khususnya dalam proses membaca. Nah, dengan kurangnya perhatian khusus tersebut menyebabkan kurangnya siswa dalam minat membaca, sehingga timbullah masalah yang ada dalam diri siswa itu, yaitu banyak siswa yang kurang, contohnya siswa yang kurang terlalu mahir dalam membaca atau menulis. Pada siswa kelas 6 juga terdapat beberapa siswa atau sebagian dari siswa yang saya temukan masalah yang saya sering temukan, yaitu dalam penggunaan bahasa Indonesia, yaitu siswa kurang terlalu sering dalam menggunakan bahasa Indonesia, tetapi siswa sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa Manggarai. Terus kalaupun ada siswa yang menggunakan bahasa Indonesia, siswa itu kurang terlalu efektif dalam penggunaan bahasa, atau penempatan kata-katanya kurang terlalu begitu efisien dalam menempatkan kata-kata atau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi baik, itulah masalah yang saya temukan selama saya melakukan praktek di sekolah SDK Bembeleng. Jadi masalah tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Jean Piaget, peneliti dan menulis subjek perkembangan kognitif ini dari tahun 1927 sampai 1980. Yang berbeda dengan para ahli-ahli psikologi lainnya atau psikologi sebelumnya. Piaget di sini menyatakan bahwa cara berpikir anak bukan hanya kurang matang dibandingkan dengan orang dewasa karena kalah pengetahuan, tetapi juga berbeda secara kualitatif. Nah, menurut peneliti ini juga bahwa tahap-tahap perkembangan individu pribadi serta perubahan umum sangat mempengaruhi kemampuan belajar individu. Nah, Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif ini sangat skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat meningkat memahami dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena kerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara psikologis sebagai hasil reaksi antara individu dengan lingkungannya. Dengan demikian, seorang individu yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap dibandingkan ketika ia masih kecil. Oke, jadi baik, masalah yang kedua itu yaitu
itu bisa dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Nah, di sini Lev Vygotsky didasarkan pada 3 ide utama terkait dengan masalah yang saya temukan tadi. Yang pertama itu bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Dan yang ketiga yaitu peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa. Oke, jadi baik, terima kasih. Mungkin itu saja jawaban yang saya berikan kepada Bapak Ibu dosen. Terima kasih.